Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Abang Titis sekalian, perkenalkan nama saya Ahli Sofia Listi dengan NIM akhir 086. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas mingguan pada praktikum statistika 2, yaitu dengan judul modul pengujian hipotesis. Berikut ini akan saya bacakan soalnya. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi, pengujian hipotesis adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan atau asumsi tentang populasi berdasarkan data sampel yang memiliki tujuan untuk menentukan apakah ada cukup bukti dari sampel untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif atau HA. Jadi, hipotesis nol merupakan hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan atau efek dalam suatu penelitian. Biasanya ditulis dengan tanda sama dengan. Contohnya adalah rata-rata kadar gula dalam es krim adalah 20 gram. Di sini adalah menyatakan sama dengan. Artinya pasti kadar gulanya sebanyak 20 gram. Selanjutnya, hipotesis alternatif atau HA merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan atau efek dalam penelitian. Biasanya ditulis dengan tanda tidak sama dengan, atau lebih besar atau lebih kurang dari. Contohnya, rata-rata kadar gula dalam es krim lebih dari 20 gram. Nah, di sini kita tidak mengetahui kira-kira tepatnya berapa gram kadar gula dari es krim tersebut. Yang kita ketahui hanya dia di atas 20 gram. Lalu di sini saya lanjut di nomor 3. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Jadi saya akan mengurutkan lalu meringkasnya. Yang pertama ada menentukan hipotesis nol atau HO dan juga hipotesis alternatif. Biasanya hipotesis nol ini merupakan rata-rata atau sesuatu yang udah diketahui, yang udah dimutlakin sama si perusahaan itu. Misalnya suatu perusahaan mengklaim bahwa rata-rata gula dalam es krimnya adalah 20 gram. Seperti itu. Dia belum melakukan pengujian lagi, pengujian dari sampelnya lagi. Dia hanya sudah mengklaim. Kalau hipotesis alternatif ini, misalnya dia diambil sampel, 15 sampel, lalu dia cari rata-ratanya. Ternyata rata-ratanya berbeda sama rata-rata yang udah diklaim. Nah, itu namanya hipotesis alternatif. Lalu di sini kita menetapkan taraf signifikasi. Nah, di sini taraf signifikasi itu nilainya alfa. Biasanya nilainya kalau di soal itu 0,05 atau 0,01. Jika taraf signifikasinya itu 0,05, berarti selang kepercayaannya 95%. Seperti itu. Kalau misalnya taraf signifikasinya 0,01, berarti kepercayaannya 99%, mendekati penerimaan dari asumsi tersebut. Lalu di sini kita menentukan statistik uji yang sesuai. Di sini ada uji Z dan juga uji T. Kalau misalnya uji Z itu biasanya sampel yang diambil lebih dari 30 atau ya 30. Terus dia sudah diketahui standar deviasi atau sigmanya. Bedanya dengan uji T memiliki sampel yang kurang dari 30 atau dia belum diketahui untuk standar deviasinya. Lalu di sini menghitung nilai statistik uji berdasarkan data sampel. Statistik uji adalah nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol atau hipotesis alternatif yang lebih mungkin benar. Jadi di sini kita mulai menguji nih kira-kira dari soalnya dia mau pakai uji statistik yang mana, seperti itu. Lalu di sini menentukan daerah kritis atau batas penerimaan atau penolakan HO. Lalu yang terakhir kita menarik kesimpulan apakah HO diterima atau ditolak. Nah, di sini saya lanjut di nomor 4. Jelaskan perbedaan antara lifestyle test, lifestyle test, dan juga two-tailed test. Yang pertama ada lifestyle test. Di sini lifestyle test merupakan uji satu sisi di mana H1 menyatakan bahwa parameter lebih kecil dari nilai tertentu. Nilai H1 itu dia lebih kecil dari H0-nya atau rata-rata nolnya. Daerah penolakan berada di sisi kiri distribusi karena dia namanya lifestyle test ya. Lalu di sini right tail test dia sama kayak left, bedanya uji satu sisi di mana H1 menyatakan bahwa parameter lebih besar dari nilai tertentu. H1 nilainya lebih besar dari H0.
Lalu daerah penolakan berada di sisi kanan distribusi. Lalu ada two-tailed test, di mana uji dua sisi. H1 menyatakan bahwa parameter tidak sama dengan nilai tertentu. Jadi H1 bukan sama dengan H0. Daerah penolakan berada di kedua sisi distribusi. Lalu di nomor 5, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada di dalam bidang kesehatan. Contohnya menentukan apakah obat baru lebih efektif dibandingkan obat lama untuk menurunkan tekanan darah. Lalu di sini yang kedua ada di bidang kualitas produk, di bidang industri. Menentukan apakah berat rata-rata kemasan makanan melalui standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Seperti itu. Lalu di nomor 6, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu soalnya. Sebuah perusahaan es krim mengklaim bahwa rata-rata kadar gula dalam satu porsi es krim tidak lebih dari 20 gram. Berdasarkan sampel ukuran 50 porsi es krim diperoleh rata-rata aktual kadar gula sebesar 21,5 gram dengan standar deviasi 1,5 gram. Hitung probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 pada tingkat signifikasi 0,05. Nah, di sini saya menggunakan bantuan dari RStudio. Langsung aja dibuka RStudionya seperti biasa. Langsung aja yang pertama kita tulis hashtag RightTail. Karena ini dia soal nomor 6, jadi saya tulis soal nomor 6. Hashtag menentukan komponen berdasarkan soal. Lalu N6 di sini sampel yang diambil sebanyak 50 sampel. Lalu M6 ini merupakan rata-rata aktual yang udah sebelumnya diklaim oleh perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut mengklaim bahwa rata-rata es krimnya 20 gram. Lalu di sini kita tulis 20. Bedanya dengan X-bar ini dia merupakan rata-rata dari 50 sampel tadi. Kita tulis aja 21,5, lalu di sini sigmanya 1,5. Lalu kita running. Lalu di sini hashtag mencari nilai kritis alpha sama dengan 0,05. Z alpha 6, I norm 1 min alpha 6, print alpha. Nah, di sini alfanya dari soal 0,05. Lalu untuk mencari nilai Z, uji hipotesisnya di sini pakai distribusi Z, di mana nilai yang didapatkan setelah di-running adalah 1,644854. Nah, di sini berarti bahwa nilai Z-score-nya dari sampel jika lebih besar dari 1,664 tadi, kita akan menolak. Jika tidak, maka kita akan menerimanya. Seperti itu. Lalu kita tulis lagi hashtag menghitung batas kritis rata-rata sampel untuk menerima HO. Karena di sini soalnya itu menginginkan hitung probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2. Lalu di sini dia ingin menggunakan RightTail test. Artinya dia menguji di sebelah kanannya. Berarti dia nilainya harus lebih besar dari 1,644 tadi. Setelah kita mendapatkan X kritikalnya tadi, sebelum itu kita running dulu, yaitu sebesar 20,34893. Ini berarti jika rata-rata sampel lebih dari 20,34 tadi, maka kita akan menolak. Jika rata-rata sampel kurang dari 20,344, kita akan menolak HO. Nah, kita tahu kalau misalnya rata-rata dari 50 sampel itu 21,5. Nah, seperti itu nih. Aku asumsikan di sini menolak si HO. Nah, lalu di sini kita menghitung kesalahan tipe 2. Di sini kita tulis hashtag menghitung Z beta kesalahan tipe 2 karena diminta dari soalnya kesalahan tipe 2. Z beta X critical dikurang X bar dibagi sigma 6 dibagi akar dari N6 atau SPRT ya. Di sini beta, P norm, Z beta. Hashtag probabilitas gagal menolak HO padahal H1 benar. Langsung aja kita running dan di sini kita mendapatkan 2,8780 pangkat 0,8. Artinya di sini nilai betanya sangat kecil, yang memiliki arti probabilitas kesalahan tipe 2 karena memiliki nilai beta yang sangat kecil. Ini berarti hampir tidak ada kemungkinan kita untuk menerima HO jika HO memang salah. Karena kita sudah mengasumsikan tadi sebelumnya,
dan asumsi kita benar bahwa nilai betanya sangat kecil, yang berarti peluang kita gagal menolak atau menerima HO hampir nol. Lalu di sini keputusannya, jika kita ingin menggunakan sampel ini dan mendapatkan rata-rata 21,5 gram, kita akan menolak HO dan menyimpulkan bahwa memang kadar gulanya lebih dari 20 gram. Berarti pengujian ini sudah benar ya untuk 50 sampel tadi, lalu sudah kita uji dan juga kita bandingkan dengan HO-nya, dan HO-nya ternyata ditolak. Lalu di sini dia ingin menggunakan H alternatif seperti itu. Atau ada referensi lainnya, jika kita ingin meningkatkan akurasi, maka mungkin saja ukuran sampel bisa diperbesar agar lebih meyakinkan. Tetapi dalam kasus ini, uji hipotesisnya sudah sangat kuat seperti itu. Oke, seperti itu saja pembahasan tugas mingguan pada praktikum statistika 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.